Untuk menjawab itu tentu harus kita clear-kan dulu persoalan PHK, apakah memang ini persoalan sifatnya umum atau sebenarnya untuk sektor tertentu. Walaupun tadi dalam pemaparan sudah disampaikan bahwa itu adalah sektor-sektor tertentu termasuk, garmen atau TPT. Kami mungkin perlu menyampaikan pada pemirsa semuanya dan juga, pada Mas CNBC, kalau dilihat dari Sakernas terbaru tahun 2022 Agustus, secara umum sebenarnya sektor tenaga kerjaan kita juga mengalami perbaikan. Artinya memang TPT, tingkat pengangguran terbuka 5,86, turun dari 6,9 pada tahun sebelumnya, ada penciptaan lapangan kerja 470.000. Artinya memang selama setahun sampai kuartal ketiga, 470.000 tenaga kerja baru masuk dalam industri. Lalu pekerja formal, mungkin ini hal yang bagus ya, pekerja formal artinya merefleksikan peran dari sektor manufaktur juga mengalami peningkatan dari 40,55% menjadi 40,69. Di luar itu secara kuartal ketiga kita juga melihat tingkat pertumbuhan kita 5,72%, naik dari 5,49%. Dan dari untuk tahun 2023 ADB dan World Bank sama-sama memperkirakan kenaikan di atas 5% atau pertumbuhan di atas 5%. Bagi kami kemudian kami melihat bahwa eh, kondisi yang sekarang terjadi bisa jadi tidak merefleksikan perekonomian kita. Itu yang perlu kita sampaikan dari awal, bahwa perekonomian kita cukup kuat, perekonomian kita cukup stabil. Namun demikian memang beberapa sektor yang terdampak adalah sektor yang memiliki keterkaitan dengan luar negeri, terutama dengan pasar luar negeri. Tadi kami mengamini apa yang disampaikan oleh reporter dari CNBC bahwa permintaan dari terutama Eropa, Uni Eropa dan juga Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan dari sektor TPT tersebut. Pertanyaan dari Mbak Safri tadi, Mbak Safrina, mohon maaf. Kami melihatnya seperti ini. Di periode COVID tahun 2020 sebenarnya ada beberapa relaksasi ataupun beberapa kebijakan yang mendorong itu. Kami kira dari sisi upah atau upah ada Permenaker yang mencoba memberikan relaksasi ruang diskusi sosial dialog antara pengusaha atau manajemen dengan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja, sehingga kemudian upah itu tidak menjadi sebuah atau menjadi diskusi yang sifatnya bipartit. Di luar itu sebenarnya relaksasi yang disampaikan oleh Pak Presiden di PP 48 tahun 2020 kalau tidak salah ya, untuk pembayaran iuran jaminan sosial sebenarnya juga bisa mengurangi untuk kos produksi. Nah, apakah kemudian ada PMK atau peraturan Menteri Keuangan yang lain yang mungkin bisa digunakan? Tentu instrumen-instrumen itu sedang dalam proses pengkajian. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan secara nasional itu sedang berjalan dengan baik. Namun demikian karena kita memiliki keterkaitan global, sementara global sekarang dalam posisi yang menuju ke Resesi. resesi global atau ya, tentunya menjadi perhatian dan fokus utama yang perlu dikaji lebih lanjut. Yang sampaikan sekarang ini adalah jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan yang akan dibuat atau sedang dipikirkan itu bukan merupakan obat dari penyakit yang utamanya. Sehingga yang paling penting adalah kita cari tahu sebenarnya pentingnya apa sebenarnya penyakit yang sebenarnya, sehingga obatnya jadi lebih tepat begitu. Untuk awalnya seperti itu dulu Mbak Safrina dan Pak Teguh serta pemirsa. Pak Fajar, tapi tentunya dengan adanya, walaupun berbeda-beda sektornya ini, tapi kan memang ada dua sektor utama yang dilanda oleh tsunami PHK ini. Dan sudah melanda juga beberapa industri dan terutama di tahun ini. Seberapa besar sebenarnya hal ini akan mengganggu pemulihan ekonomi? Karena pada nyatanya kan dengan adanya COVID-19, harapan COVID-19 sudah selesai gitu ya. Tentunya ada harapan kebijakan kekuatan ekonomi akan kembali menguat kembali gitu ya. Bagaimana dengan adanya PHK ribuan untuk berbagai beribu-ribu orang ini akan mengganggu pemulihan ekonomi secara agregat? Pak Fajar bisa Ya, dengar? terima kasih. Ya. Ya, bisa. Ya. Saya kira mengulang yang disampaikan beberapa saat yang lalu, proyeksi perekonomian kita ada dalam posisi yang optimis, bahkan kemudian di atas negara-negara yang lain. Saya kira
proyeksi 5,0 sampai 5,1 oleh baik ADB atau World Bank itu bisa menjadi bisa menjadi salah satu benchmark bagaimana kita melihat perekonomian masa yang akan datang. Yang kedua, saya kira dari sisi konsumsi, saya setuju dengan sampaikan CNBC tadi, penggerak utama dari perekonomian kita adalah dari sektor ekspor dan sektor konsumsi rumah tangga. Dari situ sebenarnya kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen atau IKK kita, yang itu naik dari 117 menjadi 120, lalu kemudian penjualan realnya juga naik sampai pada level 4,5, yang menunjukkan bahwa itu adalah sinyal positif untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di sisi yang lain, di sisi produksi PMI kita, Purchasing Manager Index kita juga cukup kuat dan selalu konsisten di zona ekspansi sebenarnya. Dalam konteks 2 bulan ini pun di tempat yang lain atau negara lain zona ekspansi, malah di zona bukan ekspansi. Saya kira itu juga mengindikasikan bahwa sektor manufaktur kita ada dalam posisi yang siap untuk terus berproduksi. Dari dua hal tersebut, bagi saya, Mbak Safrina, menunjukkan bahwa gangguan tetap pasti ada ya, tetap namanya kita dalam sebuah ekonomi yang sangat terbuka dan berinteraksi satu sama lain, itu kemungkinannya ada. Namun demikian, yang perlu dilihat di dalam konteks negara kita, tentu saja indeks tersebut atau data-data tersebut harus bisa menunjukkan bahwa kita cukup confident bahwa gangguannya itu tidak akan terlalu signifikan menurut saya. Tambahan lagi terkait dengan pertumbuhan kredit juga masih di atas 2 digit, tentu hal itu bisa mendrive untuk dari sektor investasinya maupun dari sektor konsumsinya. Demikian Mbak Safrina.